Alhamdulillah malam ini kembali kita bergabung di webinar kita, di mana untuk webinar malam ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Rusmiadi STMSI. Selamat malam Pak. Malam Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, untuk tema webinar kita malam ini yaitu tata cara evaluasi kualitas dan biaya penawaran konsultansi konstruksi. Mungkin Pak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Pak Rusmiadi selaku narasumber kita pada malam ini untuk memulai. Silakan Pak. Terima kasih Ibu atas kesempatan. Sudah tampil Ibu? Sudah muncul Pak. ya? Ya, sudah Pak. Ya? Ya Pak, di full screen mungkin Pak. Iya. Sudah Bu ya? Sudah tampil ya? Sudah full screen Bu ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami di Sulawesi kayaknya beda 1 jam ya sama teman-teman yang ada di daerah barat. Kami di sini saat ini 7:30. Teman-teman barat itu sudah 8:30. Jadi saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk saat ini kami diberi tanggung jawab untuk membawakan materi terkait sama tata cara evaluasi kualitas dan biaya penawaran konsultan konstruksi. Jadi saya perkenalkan diri saya Rusmiadi. Saat ini kami bekerja di Biro Pengadaan Barang Jasa Sulawesi Tengah, dan saat ini juga kami sebagai advisor pengadaan barang jasa LKPP RI. Terkait sama procurement atau pengadaan secara elektronik, terdapat beberapa metode penawaran yang dapat dipilih, 1 dari 5. Jadi untuk saat ini kami hanya membahas atau ruang lingkup metode evaluasi kualitas dan biaya. Jadi di antara ini adalah merupakan metode penawaran yang coba kami bawakan. Evaluasi penawaran kualitas dan biaya. Ya. Jadi evaluasi penawaran ini untuk pekerjaan di mana ruang lingkup pekerjaan, keluaran, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KK, dan besaran biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. Jadi kita harus cari tahu dulu apakah pekerjaan kita, apakah kegiatan kita itu secara keluaran, secara tenaga, dan secara waktu penyelesaian itu, dan juga besarannya itu sudah bisa kita tentukan dengan jelas dan tepat. Sehingga kita bisa tahu kira-kira metode evaluasi apa yang akan kita gunakan. Setelah itu, metode evaluasi kualitas dan biaya biasa digunakan untuk desain jaringan irigasi, jaringan desain jalan, studi kelayakan, konsultan manajemen, atau supervisi bangunan dan gedung. Ini adalah contoh kira-kira untuk metode evaluasi kualitas dan biaya itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau paket-paket sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas. Itu kita terkait sama irigasi ya. Kalau terkait sama irigasi berarti sudah jelas kira-kira keluarannya apa. Di satu sisi juga besarannya kita bisa ketahui, walaupun masih masih bisa berubah. Tetapi secara tidak langsung besarannya sudah bisa kita ketahui. Begitu juga dengan desain jalan.
kira-kira kita bisa ketahui dengan jelas berapa besaran dan biaya yang akan dikeluarkan. Setelah itu masuk terkait sama evaluasi kualitas dan biaya, itu kita harus menggunakan pembobotan kualitas penawaran teknis dan biaya. Ini sudah ada ketentuannya ya, ketentuannya di mana untuk kualitas penawaran teknis antara 60 sampai 80%. Dan untuk bobot penawaran biaya antara 20 sampai dengan 40%. Jadi sudah ada ambang ya, sudah ada ambang batas berapa persentase, berapa bobot yang harus kita masukkan terkait sama penilaian yang akan kita berikan dalam tahap evaluasi selanjutnya. Untuk evaluasi kualitas teknis digunakan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Tadi kita sudah sebutkan bahwa ambang batasnya ada 60 sampai 80 terkait sama untuk tenis. Nilai angka bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur subunsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau angka-angka ya. Jadi sini tidak berbicara kualitatif, ini berbicara kuantitatif. Jadi semuanya terukur. Semuanya ada angka-angkanya. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Setelah itu terkait sama penilaian penawaran harga dengan cara kita memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Jadi ini harus kita juga tahu kira-kira untuk penawaran terendah ya itu harus kita berikan nilai tertinggi atau nilai 100. Nilai penawaran peserta yang lain dihitung dengan menggunakan pembanding harga penawaran dengan harga penawaran terendah. Jadi terkait sama penawaran ya, terkait sama penawaran untuk penilaian kualitas dan biaya ini harga terendah itu menjadi harga pembanding. Sehingga siapa atau penyedia yang memiliki atau yang menawar dengan terendah itu yang memiliki nilai tertinggi. Setelah itu penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi harga. Jadi ini lembar kerja kriteria evaluasi. Terkait sama slide ya, ini slide-nya terkait sama evaluasi ini memang cukup singkat. Tetapi coba kita melihat lembar kriteria evaluasi yang coba kami tampilkan. Nah, ini ya, kami coba tampilkan beberapa contoh ya. Beberapa contoh terkait dengan lembar kualifikasi ya. Nah, ini ada lembar kualifikasi ya. Ini lembar kualifikasi untuk saya kasih contoh ya adalah untuk konsultan perencanaan ya, perencanaan. Di mana hal ini untuk mengetahui mohon maaf Pak, lembar kriteria evaluasinya belum muncul. Belum ya? Ya Pak. Sudah Bu ya? Muncul sudah Bu? Ya muncul Pak. Muncul ya, oke. Nah. Ini ada contoh format ya, format terkait sama evaluasi kualifikasi. Terkait sama untuk seleksi ya, untuk seleksi jasa konsultasi yang jasa konsultasi ya itu menggunakan prakualifikasi, di mana prakualifikasi adalah merupakan proses penilaian ya. Proses penilaian sebelum memasukkan penawaran. Jadi ada dua proses PQ atau prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Terkait sama PQ, saya sudah sampaikan tadi proses penilaiannya sebelum memasukkan penawaran. Adapun dengan pasca kualifikasi, proses penilaiannya setelah memasukkan penawaran. Kita juga harus ketahui apa yang dimaksud dengan kualifikasi. Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia. Jadi itu adalah pengertian daripada kualifikasi. Terkait sama kualifikasi prakualifikasi untuk metode penyampaian penawaran itu adalah 2 sampul. Yang mana sampul pertama berisi administrasi dan teknis, sampul kedua adalah biaya atau harga. Jadi PQ atau prakualifikasi itu menggunakan 2 sampul ya, 2 sampul. Yang pertama administrasi teknis, yang kedua adalah biaya dan harga. Ini adalah contoh format penilaian administrasi yang coba kami tampilkan. Ini ada contoh format ya yang harus dipenuhi oleh si penyedia. Ini ada perusahaan perusahaan CVA, CVB, CVC. Jadi ini adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, di mana persyaratan administrasi ini harus lengkap sesuai apa yang diminta atau dipersyaratkan. Setelah itu juga tidak terdapat bukti atau indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama kolusi atau persekongkolan antara peserta. Jadi ini yang harus dipenuhi oleh si penyedia. Ya, itu administrasi. Di mana pemiliknya, pengurus, SUJK-nya, SBU-nya, TDP dan sebagainya. Setelah itu nanti di sini bisa kita ketahui kesimpulan daripada penyedia apa yang memenuhi syarat untuk bisa melangkah ke selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke evaluasi teknis sebelum pembuktian. Ini evaluasi teknis sebelum pembuktian ini, data-datanya ini kita peroleh pada waktu PQ atau prakualifikasi. Saya memberi contoh bahwa ada perusahaan CVA, CVB dan CVC dan seterusnya ya. Ini ada beberapa paket beberapa penyedia ya, cukup banyak juga penyedianya. Di sini ada jumlah paket ya. Di dalam lembar teknis kualifikasi ada ambang batas ya, ada ambang batas jumlah paket pengalaman pekerjaan sejenis, pengalaman mengerjakan sejenis dalam waktu 10 tahun. Di mana angka 20, 40 dan 40 ini sudah ada di dalam lembar ya, sudah ada di dalam lembar dokumen ya, MDP ya, modul dokumen pengadaan ya, sudah ada di situ ditentukan. Saya coba buka. Ini adalah lembar nilai maksimum atau ambang batas yang telah ditentukan di dalam aturan ya, di dalam aturan. Aturan ini ada di MDP ya, ada di MDP modul dokumen pemilihan untuk jasa konsultasi konstruksi badan usaha. Adapun poin-poinnya, poin-poin lebih besar daripada 4, 3, 2, 1, 0 ini memang sudah ada di dalam aturan juga ya, ada di dalam aturan atau ada di dalam MDP. Jadi teman-teman, rekan-rekan bila membuat memasukkan bobot-bobot ini harus melihat di dalam MDP yang telah disiapkan. Jadi ini MDP yang kita gunakan adalah turunan dari Perpres 12 2021. Setelah itu kita masuk ke evaluasi teknis ya. Ini evaluasi teknis sebelum pembuktian. Jadi ini data-datanya kita ambil dari PQ ya, data-data PQ. Setelah itu kita masuk ke evaluasi teknis setelah pembuktian. Ini diperoleh ya, data-data semua ini diperoleh dari klarifikasi ya. Klarifikasi kita undang penyedia-penyedia yang lulus, dalam hal PQ-nya. Jadi ini kita bisa ketahui ada paket-paket penyedia-penyedia mana yang lulus, dan ini sudah ada peringkat-peringkatnya. Ini ada ambang batas ya, passing grade, ambang batas. Apabila dia passing grade-nya 60, penyedia tersebut dikatakan lulus, dan apabila dia di bawah 60 berarti dia tidak lulus. Itu yang perlu kita ketahui. Setelah itu kita masuk ke
evaluasi teknis itu. Nah, ini adalah contoh evaluasi teknis. Nah, jadi tadi untuk satu sampel ya, sampel pertama administrasi, sampel kedua yaitu masalah teknis. Sampel dua itu sampel kedua adalah harga. Jadi sampel pertama ada administrasi teknis, yang sampel kedua adalah harga. Nah, di sini saya coba tampilkan evaluasi administrasi penawaran. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang diupload oleh penyedia. Di sini adalah masa berlaku penawaran, surat penawaran, perjanjian KSO, data pengalaman, proposal teknis, dan tenaga ahli. Jadi kalau dulu namanya metodenya, sekarang sudah berganti nama proposal teknis. Setelah itu kita masuk ke evaluasi pengalaman perusahaan. Ini lembar pengalaman perusahaan ini kita bisa lihat juga di dalam lembar kriteria evaluasi di dalam MDP. Ini sudah ada bobot-bobotnya ya. Saya memberi contoh, ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Nah, ini ada paket-paket ya, jumlah paket yang pengalaman sejenis. Jadi perusahaan A pengalaman sejenisnya 5 paket, perusahaan kedua 30, perusahaan ketiga adalah 18. Saya memberi contoh adalah 3 perusahaan ya, 3 perusahaan, karena memang di dalam PK itu minimal 3 perusahaan dan maksimal 7. Apabila kurang daripada 3, proses pemilihan itu, seleksi itu dikatakan gugur. Nah, jadi ini ada ya, ini contoh-contohnya 5 paket, 30 paket, dan 18 paket. Nah, ini adalah merupakan pengalaman yang diperoleh oleh masing-masing penyedia jasa. Nah, ini. Jadi apabila perusahaan itu dia mengerjakan 30 paket pekerjaan, nah ini kita penentuan daripada nilai bobot ini menurut kami memang sebaiknya ada koordinasi yang sinergi antara PPK atau pejabat pemuat komitmen dan Pokja pengadaan, sehingga untuk penentuan nilai-nilai ini ada kesamaan persepsi antara kedua belah pihak. Jadi semestinya kalau menurut kami ini jangan hanya ada di Pokja, tetapi juga teman-teman dari PPK bisa turut serta dalam hal penentuan pemberian nilai yang ada. Nah, ini saya memberi contoh. Ini ada paket perusahaan A 5 paket. Kenapa kita memberi nilai 50? Karena memang penilaian yang telah dilakukan atau penetapan nilai itu bahwa memang untuk pekerjaan lebih besar daripada 9 paket itu mendapat angka 75. Tetapi ini kita melihat bahwa paketnya hanya 5. Nah, jadi kalau dia lebih kecil daripada 75, nah itu lebih kecil daripada 9, nah itu kita memberi nilai 50. Kalau ini dia itu lebih besar daripada 19. Nah, ini yang nilai-nilai ini yang perlu kesepakatan antara PPK dan Pokja pengadaan. Nah, ini karena saya memberi contoh di sini bahwa untuk paket-paket ya, untuk penyedia yang mengerjakan paket di atas 19 itu mendapat nilai 100. Nah, ini penyediaannya ini jumlah paketnya 30. Jadi di sini kami memberi nilai 100. Adapun 75 menurut penilaian dari teman-teman itu bahwa memang si penyedia itu sudah melakukan pekerjaan pengalaman sejenis itu 18 ya. 18 berarti lebih besar daripada lebih besar daripada 9. Berarti kita memberi nilai 75. Nah, ini nilai-nilai ini semua merupakan penetapan berapa unsur dari teman-teman PPK dan Pokja pengadaan, sehingga saya sampaikan lagi ada sinergi yang baik dalam hal penentuan nilai. Setelah itu lanjut ke masalah bobot. Ini bobot ini kita peroleh dari tadi ya, saya sudah sampaikan tadi. Ini ada di
ada di MDP juga ya, untuk nilai-nilainya bobot-bobot semua tadi ini. Nah, ini ada unsur, ada di lembar kriteria evaluasi. Jadi semuanya ada di dalam dokumen yang telah disiapkan di dalam Perka LPP terkait sama apa namanya, penilaian penyedia. Nah, ini 12 ini adalah merupakan bobot ya, bobot yang sudah ditetapkan apa namanya, untuk pengalaman-pengalaman dalam evaluasi. Ada unsur pengalaman perusahaan ya, pengalaman perusahaan. Kalau dari teman-teman ingin lebih jelasnya, bisa nanti membaca di dalam lembar kriteria evaluasi. Di situ ada uraian evaluasi, ada range rate-nya. Jadi dari range itu bisa kita tentukan kira-kira bobot besarannya berapa yang sesuai yang disepakati. Setelah itu kita masuk ke unsur pengalaman lokasi kegiatan. Jadi ini apa namanya, juga kesepakatan dari teman-teman penyedia, teman-teman Pokja pemilihan ya. Ini kira-kira apa namanya, untuk pemberdayaan masyarakat, pembiayaan penyedia-penyedia lokal. Ini yang harus kita coba juga sepakati. Kira-kira kalau umpamanya si penyedia itu berapa sih batas minimal yang akan diberi nilai 100. Nah, jadi untuk saat ini saya melihat untuk paket-paket atau jumlah paket yang dikerjakan itu minimal 5, jadi sudah mendapat nilai 100. Nah, ini bobot-bobotnya ini yang sudah ada di dalam evaluasi teknis atau dalam lembar kriteria evaluasi. Jadi ini ada range-nya ya. Jadi kalau saya coba buka lembar kriteria evaluasi, ini untuk pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan itu range-nya 3-8%. Jadi sudah ada semua ya untuk terkait sama bobot-bobotnya. Untuk terkait sama nilai pengalaman ya, nilai pengalaman tertinggi ini kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang ada di dalam PK-nya, PK yang tadi awal kami coba sampaikan. Ini sudah ada ya, pakai pengalaman-pengalaman tertinggi. Jadi awalnya tadi juga saya sudah sampaikan bahwa terkait sama nilai untuk nilai paket tertinggi, yaitu pembandingnya itu adalah penyedia mempunyai nilai tertinggi. Jadi itu mendapat nilai 100. Jadi ini saya memberi contoh karena perusahaan B ini mempunyai nilai paket tertinggi 990 juta sehingga ia mendapat nilai 100. Ini 495.800 juta mendapat nilai 50 dan 200 jutaan ini mendapat nilai 20,23. Adapun bobot-bobotnya ini juga kita peroleh dari lembar kriteria evaluasi ya. Untuk subtotal ya, subtotal terkait sama nilai tertinggi itu adalah 5-10%. Nah, ini sudah ada range-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingin memasukkan atau melihat kira-kira range-nya, bisa nanti melihat di lembar kriteria evaluasi. Itu sudah cukup jelas. Nah, dari nilai itu nanti kan ada perkalian ya. Perkalian ini memberi contoh kira-kira nilainya berapa yang kita peroleh. Nah, ini ada nilai perusahaan ya. Nilai perusahaan bahwa memang perusahaan yang menempati nilai pengalaman perusahaan tertinggi adalah perusahaan B karena nilainya 25. Nah, itu yang tertinggi. Nah, setelah itu kita masuk ke proposal teknis atau metode. Nah, ini kalau lalu kita sebutkan metode, ya sekarang sudah berubah nama jadi proposal teknis. Nah, jadi ini pendekatan ya, pendekatan metodologi. Nah, ini juga memang sudah diatur di dalam, ada semua ya bobotnya ada semua di dalam lembar evaluasi ya, lembar evaluasi di dalam modul ya, modul MDP ya, sudah ada. Jadi untuk pendekatan dan metodologi ini, kalau saya coba melihat di dalam di dalam ini ya, di dalam kertas yang ada sama saya ini memang untuk proposal teknis itu antara 20 sampai 35 untuk bobotnya ya, bobotnya. Jadi ini coba kami ambil 20%. 20% bobot-bobotnya untuk pendekatan dan metodologi. Nah, ini sudah ada untuk jasa layanan 4%. Ini kita dapat dari mana?
Ini memang sudah ada juga ambang batas, sudah ada juga bobotnya. Di sini bobotnya 4 sampai 9. Jadi kami mengambil yang paling terendah atau 4. Nah, ini sudah ada semua presentasinya. Nah, ini ada semua ya, ada juga kualitas metodologi di sini di dalam di dalam lembar sini terkait sama kualitas metodologi itu 10 sampai 18 ya, 10 sampai 18 nilai persennya. Ini ada juga terkait sama hasil kerja di sini 4 sampai 8. Jadi sudah ada range yang diberikan, tinggal dari teman-teman PPK dan Pokja pemilihan yang bisa menentukan kira-kira presentasi berapa yang akan kita masukkan. Akan tetapi kita harus melihat juga presentasi tersebut jangan harus 100% gitu ya. Harus kita cari tahu 100% terhadap unsur-unsur atau uraian evaluasi yang kita gunakan. Nah, setelah itu saya memberi contoh ini. Ini inputan semua perusahaan-perusahaan ya. Nah, ini Pokja yang bisa kasih masuk 80, ini tergantung dari Pogjanya untuk menilai. Ini Pogjanya ya, nilai-nilai yang mereka berikan. Nah, ini kayak gini nih. Nah, barangkali nilai-nilainya bisa berubah terkait sama pemahaman atau ilmu yang dimiliki oleh Pokja yang melakukan proses pemilihan atau seleksi. Nah, ini proposal teknis ya, proposal teknis. Nah, untuk angka-angkanya ini semua ini sudah ada dalam lembar kriteria evaluasi. Tinggal nanti ini berapa banyak Pokja yang melakukan penilaian. Ini kebetulan untuk saat ini Pokja yang melakukan penilaian ada 5 orang gitu. Jadi kalau hanya 3 ya berarti nanti penilaian itu hanya sebanyak 3 penilaian yang diberikan. Nah, setelah itu kita masuk ke tenaga ahli ya. Kita masuk ke tenaga ahli. Di sini evaluasi tenaga ahli. Nah, ini tenaga ahli. Jadi terkait sama tenaga ahli sudah ada juga di dalam lembar kriteria evaluasi kira-kira presentasi yang diberikan. Ini sudah ada semua juga ya. Team leadernya, pengalaman ini saya memberi contoh pengalaman kerja profesional terdiri atas. Nah, ini sudah ada semua. Jadi untuk terkait profesionalisme pengalamannya 40%. Jadi kalau untuk di sini 30 sampai 40%. Nah, nilai-nilainya ada semua ini. Nilai-nilai semua. Nah, terkait sama bobot 35, 22, 21 ini kita peroleh dari nilai biaya yang ada di dalam HPS. Jadi di situ kan bisa kita lihat bahwa tim leader itu berapa biaya yang diberikan. Nah, jadi kita bisa lihat setelah itu ahli teknik berapa, ahli plumbing berapa, K3 berapa. Jadi total nanti secara keseluruhan itu kita peroleh dan nanti kita bisa presentasi. Itu nanti yang bisa bagaimana kita bisa mendapatkan angka-angka yang telah kami sampaikan. Nah, terkait setelah itu kita masuk ke ini rekap teknis. Ini rekap teknis kita nanti bisa ketahui ya, di dalam sini perusahaan saya memberi contoh 3 perusahaan ya, ada perusahaan, ada pengalaman, ada metode, dan ada tenaga ahli. Ini adalah merupakan kesimpulan daripada evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Ya, ada scoringnya sudah ada, bobotnya sudah ada, nilainya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Nah, setelah itu kita masuk ke peringkat ya, peringkat. Nah, jadi nanti dari sini ada rekap tenis ya, rekap tenis kita peroleh dari rekap yang ada sebelumnya. Nah, ini saya memberi contoh bahwa di sini untuk peringkat pertama itu 93,58. Nah, coba kita lihat ini W19. Ini. W19. W16 ya, W16. Ini W16 berarti 93,58.
Jadi untuk penyedia ya, untuk penyedia yang saya membeli contoh ya, mengambil contoh untuk di dalam materi saat ini itu untuk penyedia yang menempati urutan pertama sebesar 93,58. Nah, ini kita bisa ketahui ya untuk apa namanya? Untuk ranking-ranking penyedia sudah muncul ya, kita bisa ketahui bahwa penyedia urutan 2 toh poin nomor urut 2, setelah itu nomor urut 3 dan urut 1 yang lulus ya, di dalam apa namanya passing grade ya. Passing grade-nya ini kan 71 ya, 71. Nah, setelah itu saya memberi contoh bahwa penawarannya ya. Setelah tadi kita ketahui siapa-siapa yang lulus, setelah itu kita membuka lagi, kita buka dokumen harganya mereka gitu. Jadi dokumen harga ini bisa dibuka setelah proses yang tadi ya, administrasi teknis dilakukan. Setelah selesai baru bisa dibuka dokumen harganya. Jadi tidak ada yang mengetahui ya, tidak ada yang mengetahui berapa sih nilai-nilai yang atau harga yang penyedia masukkan, karena memang proses pemasukannya dilakukan secara bersamaan, tetapi penempatan daripada dokumen itu sendiri berbeda. Misalnya untuk administrasi teknis itu di bilik sendiri dan untuk harga itu di bilik sendiri, tetapi harga tidak bisa terbuka sebelum proses evaluasi administrasi dan teknis itu dilakukan. Nah, ini saya memberi contoh ya, setelah proses yang sampul pertama selesai dilakukan, kita membuka sampul kedua yaitu harga. Nah, untuk perusahaan A saya memberi contoh itu ternyata harganya 190 juta, yang perusahaan B 195, perusahaan C adalah 150. Nah, ini apa namanya kita lakukan penilaian lagi. Awal tadi saya sudah sampaikan bahwa memang yang jadi penilaian itu adalah penawaran terendah ya, penawaran terendah. Nah, ini ada 150. Nah, ini dijadikan sebagai patokan ya, sebagai pembagi ya. Ini. Nah, ini tadi kenapa 100 ya, karena memang pembaginya yang terendah. Nah, ini saya beri contoh bahwa memang 150 ini dibagi sama 190. Nah, ini hasilnya 78,95. Setelah itu nanti 150 dibagi 195, hasilnya 75. Nah, ini. Nah, setelah kita mengetahui nilai atau pembobotan daripada penawaran yang telah dibuka, setelah itu nanti masing-masing itu kita kalikan ya. Kalau untuk di tenis tadi 80, administrasi tenis 80, untuk harga adalah 20%. Harga di 20% ya, 20% yang kita kalikan. Nah, sehingga diperoleh bahwa memang penyedia yang layak sebagai pemenang yaitu mempunyai nilai tertinggi, yaitu adalah di penyedia urutan kedua. Nah, itu yang ini. Jadi memang tadi dari awal saya sampaikan untuk penilaian harga itu 80 sampai ini tadi ya. Saya coba tampilkan. Nah, ini tadi ya, bobot kualitas penawaran 60 sampai 80. Untuk bobot untuk bobot penawaran 20 sampai 40. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi tadi setelah coba kami sampaikan ya, coba kami jelaskan dengan singkat terkait sama evaluasi kualitas dan biaya. Untuk materi ini, contoh yang coba kami berikan, setelah dilakukan evaluasi itu diperoleh memang penyedia yang masuk secara kualifikasi lah ya, lulus administrasi teknis dan harga itu adalah pemenang kedua. Nah, itu yang perlu kami sampaikan juga, karena saat ini kami membawa materi khusus untuk kualitas dan biaya. Sekian barangkali dari kami. Saya kembalikan ke penyedia. Sekarang kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya Pak kita mungkin langsung ke pertanyaan
pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Arfah. Terkait pengalaman kualifikasi teknis, apakah kriteria penilaian pengalaman perusahaan dengan angka 0 sampai dengan lebih besar 4 itu sudah paten dan tak dapat disesuaikan lagi oleh Pokja, ataukah Pokja masih dapat menentukan kriteria besaran pengalaman lainnya? Seperti itu mungkin Pak, kurang lebih. Nah, ini kami coba sampaikan ya terkait sama ada sedikit pertanyaan terkait sama presentasi sama apa namanya besaran-besaran ya untuk besaran penilaian. Jadi terkait sama besaran itu memang sudah kriteria penilaian sudah ada dicantumkan ya, dicantumkan di dalam ini ya, di dalam apa namanya modul dokumen pemilihan. Jadi sudah ada ya, sudah ada dicantumkan berapa besaran yang harus kita apa namanya masukkan ya. Ini saya coba tampilkan Bu. Tuh ada ambang batasnya untuk pengalaman perusahaannya 60 toh. Nah, itu yang coba kami sampaikan Ibu. Sekian Ibu. Ya Pak, jadi ada di dalam dokumen modul ya Pak? Ya, itu semua ada semua untuk nilai-nilai ambang batasnya, ke range-nya berapa persentase akan kita masukkan gitu kan. Nah, itu yang ini. Jadi sudah ada semua penilaiannya Ibu. Nah, nilai maksimumnya, pengalamannya sudah ada. Nah, itu ambang batasnya sudah ada. Nah, tinggal nanti dari teman-teman bisa buka kembali apa namanya dokumen ya, dokumen modul dokumennya itu. Ya Pak, jadi untuk Pak Muhammad Arfa nanti akan di-share modul dokumennya. Di situ sudah ada ambang batas sesuai dengan apa yang ditanyakan, sesuai dengan apa pertanyaan Bapak. Selanjutnya Pak, kita ke Pak Andrian Kurniawan, silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam Pak. Ini Pak mau bertanya, menarik materinya, cuma ada beberapa yang masih saya ragukan. Ini Pak, tadi ada saya Andrian Pak dari Provinsi Riau, Kota Dumai, Provinsi Riau. Salam buat Provinsi Riau. Ini Pak, tadi ada untuk penawaran tadi ada PTA, ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu kan kebetulan penilaiannya kan pakai kualitas dan biaya. Iya. Di situ kan pertama kan dinilai kualifikasi teknis, setelah didapat rank baru dinilai harga Pak ya. Iya, setelah semua selesai baru masuk ke harga. Di sini Pak sering timbul artinya bahwa penyedia di situ banting-bantingan Pak. Di harga penyedia artinya banting-bantingan. Apakah yang untuk harga itu misalkan nanti kan kita kan pakai Kepmen tuh Pak. Kepmen 897 kan atau dari apa asosiasi itu sebagai standar untuk tenaga konsultan. Iya. Bagaimana nanti kalau kondisi misalkan penyedia itu menawar untuk harganya di bawah rank dari remunerasi itu, Pak? Apakah itu tetap dinilai sebagai biaya atau disesuaikan dulu? Gimana, Pak? Ya, Kak, ya. Terima kasih Pak Andri. Di situ, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terkait sama personil ya, masalah apa namanya, masalah remon ya, masalah gajinya mereka. Iya, Pak. Kalau di bawah standar itu sebisa mungkin, kalau menurut saya sih sudah ini ya gugur kalau menurut saya, karena itu menjadi memang standar mutlak harus terpenuhi, karena memang ada standar yang telah dikeluarkan oleh asosiasi.
Jadi kalau dia di bawah standar Raymond, nah itu yang memang menurut kami tidak bisa menang gitu, tidak bisa. Jadi dalam arti itu gugur untuk berkompetisi. Untuk itu yang perlu kami sampaikan gitu, Bu, Pak. Berarti kalau dia menawar itu kan tadi contoh yang misal 150 juta itu berarti dia gugur di apa itu, Pak? Bahasanya kalau gugur dia bagaimana tuh, Pak? Gugur di harga atau bagaimana? Kalau misalnya dia menawar di bawah Raymond itu. Ya di harga, Pak, di harga karena memang kan untuk evaluasi harga berarti ya tidak terpenuhi, Pak. Tidak terpenuhi karena memang kan untuk konsultan kan yang kita bayarkan brandnya dia, olah pikirnya dia. Olah pikirnya dia itu yang menjadi output yang ingin kita dapatkan gitu kan, menghasilkan satu produk dokumen yang memang apa namanya apa ya standarisasinya dari si PPK gitu, Pak, ya. Karena bagaimana kita bisa orang bisa menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tidak dibarengi dengan insentif atau penghargaan yang memang selayaknya diberikan gitu. Itu yang bisa kita yang bisa saya sampaikan, Pak. Jika setelah kita melihat bahwa memang Raymondnya di bawah Raymond, pembiayaannya ya, gajinya di bawah Raymond yang telah ditetapkan, itu berarti memang secara evaluasi untuk harga sudah gugur dengan sendirinya, Pak. Atau barangkali ada teman-teman yang lain barangkali bisa diskusi. Pak, terima kasih. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Andrian Kurniawan. Ya, Pak. Selanjutnya Pak Jordan di Merauke. Pak Jordan Merauke, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Jordan. Dari Merauke, Pak. Siap. Ya, saya mau tanya, Pak. Ini temuan saya sebagai Pokja, Pak. Siap. Pada saat proses sudah melewati prakualifikasi, Pak, itu kan 2 sampul, Pak, ya, sistem sama kualitas sama biaya juga. Ya. Pertama, Pak, sesuai dokumen seleksi, kalau tidak salah itu pasal 33 itu, Pak. Ada perbedaan poin ABC itu, Pak, tentang tenaga ahli yang telah terkontrak di paket perencanaan yang lainnya di tahun anggaran yang sama, Pak. Karena kan konsultan perencanaan itu biasa kan 4 sampai 10 bulan gitu, Pak. Waktu tergantung kesulitan pekerjaan juga. Kontraknya, jenis kontraknya. Yang saya dapatkan itu gini, Pak. Ada tenaga ahli yang sudah terkontrak di berbeda wilayah, Pak. Bahkan tenaga ahli itu adalah tim leadernya, Pak. Ada yang terkontrak misalnya di bulan Januari, dia terkontrak selama 8 bulan di Provinsi Jawa Barat. Terus di bulan Mei, dia terkontrak lagi di Sulawesi Barat, gitu, Pak. Terus di semester ketiga, dia terkontrak lagi di Pulau Papua, Jayapura, misal gitu. Ini sebagai contoh saja, kami temukan itu, Pak. Tapi berdasarkan itu, dokumen seleksi sih, katanya maksimal kan yang bersamaan itu 3 paket diperbolehkan untuk 1 tahun anggaran dilakukan secara bersamaan. Ada dokumen seleksi itu, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah dia terkait jabatannya baik sebagai tim leader maupun tenaga ahli lainnya? Sementara pendapat saya sih, Pak, tim leader itu kan bertanggung jawab penuh dari awal kontrak hingga akhir kontrak, gitu, Pak, ya. Tim leader sebagai koordinator tim, gitu, Pak, ya. Jadi agak aneh juga kalau dia berpindah-pindah, gitu, Pak, pemasangan peranannya nanti, gitu. Terus yang kedua, Pak,
Kami dapati gini, pada saat penilaian teknis tenaga ahli, itu ada status tenaga ahli pegawai tetap maupun tidak tetap. Yang lumayan poinnya sih Pak, kurang lebih 5% ya dari itu. Cukup mempengaruhi juga Pak, ada di tabelnya. Yang saya tanya begini Pak, karena kan yang dianggap tenaga ahli tetap perusahaan itu, yang ada bukti pajak kalau tidak salah yang nomor 71 itu Pak ya? Atau nomor berapa saya sudah lupa itu. Pada saat bendahara atau orang perusahaan memasukkan namanya, otomatis dia dianggap tenaga ahli tetap perusahaan tersebut Pak. Tapi kami dapati Pak, dia terkontrak juga di perusahaan lainnya. Jadi kami pada saat klarifikasi, perusahaan itu juga bingung. Loh, ini kan seharusnya di perusahaan kita saja, karena kan tenaga ahli tetap Pak. Tapi pada saat yang bersamaan kami dapati dia untuk tenaga ahli geodesi khususnya gitu Pak. Terkontrak di beberapa perusahaan yang berbeda. Maksudnya tenaga ahli tetap itu bagaimana sebenarnya? Terus yang ketiga sih Pak, ada terdapat itu kan ada surat kesediaan diri untuk ditempatkan di lokasi pekerjaan ya Pak, sama kebenaran referensi. Itu berbeda tanda tangannya dengan KTP Pak. Itu yang membuat kami agak riskan untuk ya mungkin kurang tegas juga atau bagaimana, tapi Pokja kan gitu Pak. Jadi agak susah itunya menentukan berdasarkan suara yang terbanyak gitu. Dan yang terakhir ini Pak, bisa satu terakhir ini Pak. Halo. Iya, lanjut Pak Jordan. Yang terakhir Pak, sebagai PPK. Tadi 3 pertanyaan sebagai Pokja, ini sebagai PPK Pak. Itu kan ada proses pembuktian dokumen dan referensi dari perusahaan dan tenaga ahli. Permen yang terdahulu Pak ya, sebelum ini ada proses pembuktian dokumen dan referensi oleh PPK di rapat persiapan penunjukan pemenang atau rapat PAM, pre-award meeting gitu. Sekarang kan berdasarkan Perlem yang baru ini kan sudah dihilangkan Pak. Iya. Jadi PPK harus mengeluarkan SPPBJ, terus dilanjutkan ke rapat persiapan penandatanganan kontrak, gitu. Fungsi dari rapat proses pembuktian yang di permen yang dahulu itu dipindahkan ke fungsi yang rapat persiapan penandatanganan kontrak itu Pak. Bagaimana sikap PCM-nya ya? Ya. Reconstruction meeting ya, PM kan sudah hilang nih. Ya. Nah. Terus kan dipindahkan prosesnya ke rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan syarat SPPBJ harus keluar lebih dulu Pak. Bagaimana proses itu harus kami lakukan karena waktunya kan juga mepet. Cuma memang ada aplikasi sikap sih Pak untuk menilai dan membantu Pokja maupun PPK untuk menilai kemampuan dari satu perusahaan konsultan. Ya, demikian Pak. Mohon arahannya. Terima kasih Pak. Silakan mungkin langsung Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Jordan. Terima kasih Pak Jordan. Pertanyaan yang pertama ya kami coba jawab terkait sama 3 paket. Ini terkait dengan ahli yang bekerja 3 paket di 3 paket gitu ya, di paket yang berbeda gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut kami ini kan tadi sudah disebutkan bahwa memang kalau untuk 3 paket diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan. Nah, ini harus kita cari tahu dulu kira-kira ini paket konsultan perencana atau pengawasan dulu Pak. Nah, kalau dia pengawasan kan nggak mungkin satu orang itu bisa dikerja di 3 paket bersamaan atau 4 paket bersamaan. Nah, itu yang harus kita ini. Waktu penugasan, kalau perencanaan biasa lamsam.
Demikian. Iya, iya. Kalau dia konsultannya perencanaan barangkali ya ini yang dimaksud dengan 3 paket diperbolehkan karena memang yang dibutuhkan ini kan olah pikirnya dia, bukan badannya dia. Jadi dimanapun dia berada itu barangkali bisa untuk 3 paket. Apa namanya? Karena kan ini apa namanya yang dibutuhkan pemikiran dia gitu, pemikiran dia. Tetapi kalau untuk waktu-waktu penugasan itu tidak bisa lagi karena memang berkait sama waktu penugasan itu kan apa ya yang dibayar itu kan kehadiran gitu ya, kehadiran si bersangkutan di lokasi pekerjaan. Itu yang perlu kita Ya, sampaikan betul. juga. Apabila barangkali eh, ini kalau saya kaitkan bangga dengan konstruksi, orang sudah bekerja di perusahaan A, ternyata dia ikut lagi tempat lain, memang diperbolehkan dia itu apa namanya bisa mengganti ya, tapi harus ada persetujuan dari PPK. Jadi itu yang Iya. perlu harus ada persetujuan dari dari PPK. Si apa namanya itu ya barangkali kalau kinerjanya tidak bagus, ya barangkali ya bisa langsung diganti gitu. Nah, itu yang perlu kami sampaikan juga. Nah, ini yang perlu kita lihat juga kalau barangkali ya dia dibayarkan berdasarkan waktu penugasan, kalau menurut kami barangkali soyokianya barangkali tidak bisa gitu ya, tidak bisa karena memang kehadirannya si tenaga ahli tersebut yang sangat dibutuhkan. Nah, itu yang menurut kami. Ini terkait sama tenaga ahli ya, ada tenaga ahli tetap ya. Tadi ada tenaga ahli tetap yang bekerja di di 2 perusahaan dia statusnya tetap. Nah, kalau saya sih kita harus tegas dalam hal ini, dalam konteks ini. Kira-kira yang mana si tenaga ahli itu betul-betul tetap gitu karena memang kan dia dikatakan tetap tenaga ahli itu tetap kalau memang ada apa namanya pembayaran pajak lah ya, pembayaran pajak terhadap si tenaga ahli oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang perlu juga kita cari tahu gitu ya. Cari Iya. tahu. Nah, jadi dengan kenapa dia dikatakan tetap karena memang perusahaan yang bersangkutan itu melakukan proses pembayaran terhadap gaji si tenaga ahli. Nah, ini saya Iya. juga heran kenapa bisa tenaga ahli bersangkutan itu ada 2 perusahaan yang berbeda. Iya. Sedangkan kalau berbicara berbayar pajak itu kan NPWP-nya kan cuma 1 ya. Betul, Pak. Itu yang perlu kita juga cari tahu. Kenapa sampai bisa double pembayaran terhadap Berarti 2 penyedia. apakah kita harus menyurat ke KPPN, Pak? Atau Iya, ke mana? Karena pasti salah satu asli atau dua-duanya malah ya, palsu. Begitu bisa jadi. itu yang perlu kita cari tahu Pak. Menyurat barangkali ke inilah ke kantor pajak lah Pak, menanyakan keabsahan kira-kira nomor mana yang digunakan gitu, yang legal gitu kan? Kan kita Betul, tidak Pak. tahu. Namanya untuk saat ini ya apa saja bisa orang jadikan modus untuk bisa bekerja gitu ya. Iya, menghalalkan segala cara, Pak. Itu ya. Ini juga satu juga pertanyaan tadi saya lihat tidak ada kesesuaian antara tanda tangan yang ada di KTP sama yang barangkali yang pada waktu klarifikasi Pak ya. Iya, Pak. Kalau saya itu kan barangkali dibuatkan ini ya, barangkali pernyataan bahwa yang mana sebenarnya yang asli, yang mana kira-kira tanda tangan yang memang asli. Barangkali pada waktu proses tanda tangan KTP kan memang ya barangkali juga kita juga pernah mengalami ya, saya juga pernah mengalami ini kan proses tanda tangan elektronik ini kan biasa garisnya itu lari-lari gitu kan, biasanya juga tidak keluar dari kotak yang disiapkan gitu. Tapi itu yang kalau saya sih Iya. buat pernyataan kira-kira yang mana. Kalau KTP memang saya pernah juga sih tapi tidak juga berbeda signifikan tidak. Cuma memang agak beda kalau memang yang bertentangan kita langsung di atas kertas sama memang di atas media elektronik gitu. Pasti garis-garisnya ada perbedaannya gitu yang ini. Nah, jadi kalau saya sih buat pernyataan kira-kira memang apa yang telah
dibumbukan gitu ya, si ahli tenaga ahli ini memang betul adanya gitu kan, benar gitu kan, benar. Nah, itu yang menjadi salah satu dokumen bila mana suatu saat menjadi persoalan bahwa memang apa yang kita lakukan klarifikasi memang betul adanya. Nah, terkait sama ini lagi Pak ya, PPK tadi, proses pembuktian tenaga ahli. Memang ini sekarang ini pembuktian tenaga ahli untuk teman-teman Pokja itu tidak melakukan klarifikasi fisik yang ada. Nah, ini hanya dilakukan checklist ya, bukti tertulis, kita tidak diwajibkan untuk mendatangkan. Nah, dan juga di satu sisi juga pada waktu proses tanda tangan kontrak, si penyedia juga bisa mengganti tenaga ahli yang ada. Nah, tetapi yang mempunyai kompetensi yang sama yang apa ditawarkan. Nah, jadi memang proses PAM ya, proses PAM kan tidak ada lagi. Jadi proses SPPBJ-nya itu setelah barangkali 5 hari ya, setelah 5 hari berita acara evaluasi pemilihan itu diserahkan, itu memang PPK itu memang harus mengeluarkan SPPBJ-nya. Setelah itu nanti ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya atau dilakukan rapat PCM, pre-construction meeting. Di situ nanti membahas proses konstruksi yang ada. Itu barangkali Pak dari kami, Pak Jordan. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk pencerahannya. Siap, Ya. siap. Salam buat teman-teman di Merauke. Baik Pak. Siap. Salam sehat Ya, Pak. baik. Ya, terima kasih Pak Jordan sudah hadir dalam sesi tanya jawab ini. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Azwar terkait dengan pertanyaan Pak Adrian tadi ya. Jadi dia menanggapi pertanyaan dari Pak Andrian tentang penawaran penyedia di bawah standar remunerasi tenaga ahli langsung gugur harga. Pertanyaannya, bagaimana jika PPK-nya dalam menyusun HPS ternyata yang di bawah standar? Itu, Pak. Ya, untuk kondisi yang ditanyakan, ini yang perlu kita review kembali, HVS-nya perlu kita review kembali. Jadi itulah gunanya teman-teman dari PPK sebisa mungkin selalu berkoordinasi sama teman-teman yang kompeten, yang mempunyai kapasitas dalam hal barang jasa. Jadi sebaiknya dalam tahap identifikasi awal sudah bisa melibatkan teman-teman fungsional ya, teman-teman fungsional atau teman-teman Pokja, teman-teman yang memiliki sertifikat barang jasa untuk melakukan identifikasi awal gitu, sehingga hasil yang akan kita keluarkan ya dalam bentuk produk dokumen HPS itu tidak ada kelirunya. Dalam tahap review ya, dalam tahap review HPS yang dilakukan oleh teman-teman Pokja dan teman-teman PPK, itu salah satu memang yang menjadi pembahasan ya masalah remonnya. Apabila ada kendala bisa diperbaiki, dan kalau apabila ini barang sudah dilelangkan atau telah dikompetisikan, ya ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi sebisa mungkin apabila ada kesalahan kita batalkan proses pemilihan seleksi tersebut, kita perbaiki sehingga makin cepat kita lakukan perubahan itu makin bagus, sehingga dalam hal waktu kita tidak dirugikan. Jadi sekian barangkali dari kami, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Itu untuk Pak Azwar mengenai dengan pertanyaannya. Semoga membantu Pak Azwar. Selanjutnya Pak, kita ke Pak Dandan. Ya. Silakan Pak Dandan Ahmad. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya mau bertanya, tapi mungkin masih ada penasaran, pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya yang barusan Bapak jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
mengenai harga remunerasi, bagaimana seandainya standar itu yang tadi mungkin ada pertanyaan nyambung, kaitannya dengan HPS, dengan pacuannya dari standar harga daerah atau standar biaya daerah. Jadi misalkan si PPK itu bikin HPS-nya itu sudah standar daerah yang ternyata di bawah standar remunerasi minimal. Nah, itu bagaimana Pak? Terus kembali lagi dengan tadi Pak di proses evaluasi harga Pak. Itu apakah emang seperti itu prosesnya, ketika tidak memenuhi standar remunerasi langsung digugurkan, atau ada opsi lain misalnya ketika nanti ada proses klarifikasi teknis dan harga itu dinegosiasikan lagi nilai penawaran tenaga ahli dengan misalnya kita nego dengan biaya non personil misalnya, sehingga terpenuhi si standar minimal remunerasi itu ketika mengambil sebagian harga dari non personil misalnya. Terus selanjutnya untuk personil juga, kalau untuk tenaga personil yang bukan tenaga ahli atau tenaga pendukung itu apakah ada aturan yang ada aturan yang jelas atau semacam untuk tenaga ahli harus minimal standar remunerasi atau seperti apa regulasinya? Itu mungkin pertanyaan pertama yang hubungannya masih dengan menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya. Yang kedua, ini saya mau menanyakan tentang proses evaluasi di nilai atau bobot ketika kita misalnya menentukan pengalaman yang kita tentukan di dokumen. Kalau kita lihat di contoh itu kan hanya maksimal 5, itu 5 nilai sekian, 4 nilai sekian, 3 nilai sekian, dan seterusnya sampai ke 1 itu ada nilainya. Sementara pengalaman misalnya kita ketika mengevaluasi itu rata-rata si peserta itu sebetulnya lebih dari 5 kalau dihitung. Kadang-kadang ada sampai puluhan sampai ratusan itu kalau lihat dari pengalaman itu. Apakah semacam perhitungan atau penentuan itu bagaimana kita sebaiknya menentukan itu? Apakah dibikin maksimal atau sebanyak-banyaknya atau gimana itu Pak? Mungkin itu kaitan dengan tata cara evaluasi. Maaf saya tadi agak kurang ini karena saya tadi sholat isya dulu, jadi tidak begitu menyimak secara penuh Pak. Terus yang ketiga, mungkin ini mau sharing atau menanyakan, seandainya itu kan ketika tadi kembali ke harga dulu, itu kalau nggak salah ada ketika evaluasi harga itu ada wajar Pak ya, ada status apakah harga wajar itu atau tidak itu kan. Nah, itu bagaimana itu seperti apa itu untuk fungsi itu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika misalnya sudah ditetapkan pemenang urutan pertama, kedua, dan seterusnya, itu apakah urutan itu, atau misalnya pernah kalau misalnya ada, minta tolong di-sharing, misalnya ketika ditetapkan urutan 1, ternyata urutan 1 tidak bisa memenuhi persyaratan ketika sudah ditentukan, sehingga jatuh ke urutan kedua. Ini hal-hal seperti itu biasanya atau mungkin pernah ada yang mengalami itu karena apa gitu. Selanjutnya masih pertanyaan itu nyambungnya, kalau seandainya misalnya sudah ditetapkan pemenang dengan perusahaan tersebut, apakah ada peluang atau ada regulasi yang mengatur ketika itu nanti tindak lanjutnya dilaksanakan secara waspada kelola atau tidak gitu. Mungkin itu dulu Pak. Mohon maaf, mungkin agak banyak itu. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan berkenan. Ya, terima kasih Pak.
pertanyaannya kayaknya tidak semua saya sempat kami sempat catat gini. Ini yang mudah-mudahan yang sempat saya catat saya coba sampaikan yang sebisa mungkin gitu. Ini terkait sama Remon ya. Nah, ini terkait sama Remon. Memang kalau kita baca-baca beritanya memang ini Remon bisa menjadi ini ya. Kalau saya coba share juga, jadi beritanya ada semacam si Malakama remunerasi tenaga ahli. Iya, Jadi Pak. memang sini, jadi memang ini jadi persoalan gitu ya. Ini persoalan karena memang terkadang juga daerah itu menentukan besaran remon itu berbeda sama ketentuan yang telah ditetapkan, toh? Iya, Nah, iya. ini ya, jadi memang pada waktu penyusunan HPS memang kan kita tidak tahu juga kemampuan keuangan masing-masing daerah kan berbeda Pak gitu Betul, ya. Pak, betul, betul. Kan berbeda gitu. Nah, ini memang kalau saya baca di sini memang apa namanya Permen PU 14 2020 gitu kan dan juga PP 22 2020 gitu tentang jasa konstruksi memang bisa menimbulkan barang jasa itu menjadi apa ya terhambat ya karena memang ada dualisme pendapat gitu. Nah, kalau barangkali menurut kami sih ini kan terkait sama pengelolaan keuangan daerah ya HPS itu berdasarkan sama SBU ya standar biaya keuangan yang dikeluarkan oleh daerah. Bila memang tidak ada atau barangkali apa ya dari asosiasi lah ya dari asosiasi di daerah kan ada juga mengeluarkan apa namanya nilai-nilai juga ya nilai-nilai standar pembayaran gitu. Nah ini juga kalau apa ya berbeda besaran nilai ya selama barangkali teman-teman PPK pada waktu penyusunan HPS itu ada dasarnya ya barangkali bisa inilah ya bisa berdebat kira-kira ini yang kalau menurut saya sih bisa berdebat barangkali bisa bisa menyatakan pendapat terkait sama besaran yang dimasukkan ke dalam dokumen HPS walaupun nanti ini besarannya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Nah itu barangkali Pak ya. Iya, Pak, ya. Nah itu yang apa namanya menurut kami memang jadi apa ya kayak buah si malakama ya tergantung dari kalau saya sih pribadi ya kalau memang sebisa mungkin ya kita jangan ada yang dirugikan lah ya dari standar-standar yang telah ditetapkan gitu. Nah ini juga kita apa ini? Ini saya tidak sempat catat semua tadi Pak itu pertanyaannya. Untuk tenaga pendukung, Pak, itu personil juga. Iya. Apakah itu ada ketentuan harus standar minimal atau bagaimana itu ketentuannya? Kalau tenaga ahli kan jelas harus standar remunerasi minimal patokannya. Ya. Nah untuk tenaga pendukung selain tenaga ahli, tapi masih personil Pak, itu apakah nggak ditentukan atau bagaimana ketentuannya? Kalau tenaga pendukung kan bukan menjadi inilah ya, menjadi pokok hanya mendukung inilah ya, hanya mendukung tenaga-tenaga yang ada di atasnya gitu. Jadi kalau menurut kami sih dalam hal menentukan besarannya memang biasanya di daerah itu ada juga dalam SBU-nya gitu ya, di dalam SBU berapa besaran apa namanya yang bisa dimasukkan. Yang penting barangkali menurut kami itu tidak kurang daripada UMR itu ya barangkali ya upah minimal ya itu yang barangkali yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi ada standarnya barangkali sehingga nilainya itu tidak juga ada penghargaan lah buat teman-teman yang dilibatkan di dalam proses kegiatan yang akan dilaksanakan itu Pak barangkali menurut kami. Intinya jangan kalau sebisa mungkin jangan dibawa dari UMR gitu yang jadi UMR Pak ya. Sampaikan iya. Ya. Sehingga nanti kita tidak apa namanya kalau dipersoalkan ya kita tidak mengurangi tingkat kesalahan lah Pak. Karena memang hak-haknya orang kan sudah ada diatur Pak dalam UMR besarannya setiap daerah ya. Gitu Pak barangkali menurut kami. Terkait sama ada tadi pemenang Pak ya, pemenang
pemenang 1-2, ternyata pemenang yang pertama juga bisa gugur, pemenang kedua tidak gugur. Barangkali pada proses negosiasi sudah ada pemenang, ternyata ada hal-hal barangkali yang memang ada disanggah atau aduan, barangkali aduan itu betul ya, itu yang juga barangkali bisa menjadi penghambat seseorang atau penyedia itu bisa gugur dalam hal kompetisi gitu. Ada yang informasi-informasi ya, informasi ada konspirasi barangkali ya, ada barangkali di situ kolusi ya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, sehingga memang kompetisi yang dihasilkan ya tidak ini Pak, tidak fair gitu menurut kami. Nah, saya tidak catat semua tadi pertanyaannya Pak. Ya Pak. Ya. Kalau itu yang tadi Pak Marisi yang barusan, Ya. seandainya misalnya setelah hasil dari Pokja diserahkan ke PPK, sama PPK misalnya dicek ulang, sehingga hasil dari pengecekan atau review dari PPK ternyata satu dan lain hal menyebabkan yang tadi Pak, si yang nomor 1 itu bisa malah tidak masuk gitu Pak penilaian. Maksudnya yang layak tuh akhirnya jadi ke nomor 2. Itu masih dimungkinkan atau seperti apa kalau misalnya sampai terjadi seperti itu Pak? Ya, mungkin ada contoh atau pengalaman di tempat lain gitu. Kalau ini Pak ya, kalau untuk kondisi yang kita sudah sampaikan tadi, bila mana telah diajukan ya sebagai pemenang pertama kedua, ternyata setelah diserahkan ke PPK, setelah itu PPK kan itu dapat tidak menyetujui gitu kan, karena barangkali satu dan lain hal. Nah, PPK-nya nanti mengembalikan untuk mengembalikan hasil tersebut atau bisa memerintahkan ke Pokja untuk melakukan penunjukan kembali untuk pemenang kedua. Jadi semua dikembalikan ke Pokja kembali Pak gitu. Kalau menurut kami begitu Pak. Ya. Jadi jangan hanya PPK yang langsung turun Pak. Ya. Itu kan menurut kami gitu Pak. Terus Pak, itu setelah itu misalnya ada opsi misalnya PPK memilih tindak lanjutnya untuk swakola misalnya, itu apa diperbolehkan atau seperti apa itu secara ketentuan? Kalau menurut kami Pak, kan dari pertama kan sudah ada memang metode yang kita gunakan itu sistem. Kalau barangkali konstruksi kontrak gitu ya, kontrak atau penunjukan langsung atau apa. Kalau memang awalnya kita sudah pakai proses yang berbeda, yaitu bisa menjadi persoalan Pak di kemudian hari, karena kita sudah merubah ketentuan yang sebenarnya yang pertama sudah kita tetapkan, itu yang menjadi persoalan Pak. Jadi nanti dianggap bahwa ada kepentingan lah di situ Pak. Sesuatu yang pertama kita kompetisikan, setelah itu nanti ini barang kita swakelolakan. Nah, itu yang bisa menimbulkan pertanyaan Pak. Nah, bisa menjadi persoalan kalau orang jadikan persoalan Pak. Itu yang bisa kami sampaikan Pak. Ya, kasih Pak. Ini terakhir mungkin tadi kalau nggak kecatat yang masalah ini Pak, ketika evaluasi menentukan nilai poin minimal misalnya jumlah pengalaman, kalau kita lihat di contoh itu kan kecil Pak, jumlahnya itu ada jumlah 5 poin sekian, jumlah 4 poin sekian dan seterusnya. Itu ketika kita misalnya ada penawaran dari peserta, itu rata-rata di atas 5 semua misalnya pengalamannya itu Pak. Itu sebaiknya bagaimana kita menentukan formulasi ketika kita menentukan nilai-nilai itu Pak? Mas. Terkait sama penentuan Pak, itu barangkali sebaiknya itu tidak hanya di teman-teman Pokja yang Pak, yang menetapkan besarannya. Kalau bisa barangkali itu juga teman-teman dari PPK sama-sama teman-teman Pokja duduk Pak, duduk satu meja, kira-kira
bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, kira-kira pengalaman penyedia itu batasannya berapa yang sewajarnya gitu Pak. Jadi sehingga nanti kita bisa mengurangi ada pandangan subjektif terhadap penilaian yang akan kita lakukan gitu. Itu barangkali yang menurut kami Pak. Jadi harus ada keterlibatan dari teman-teman PPK. Kenapa saya sampaikan Pak teman-teman PPK? Karena memang kan yang pengguna ini kan PPK bukan Pukja. Pukja hanya sebagai sebagai wasit lah kalau saya, wasit dalam kompetisi. Jadi berbicara wasit, dia tidak bisa juga berlaku sebagai pemain lah di situ. Jadi harus melibatkan. Kenapa saya sampaikan Pak? Itu untuk menghindari tadi ada ada penilaian yang subjektivitas Pak. Itu yang kita coba kita kurangi. Jadi untuk penentuan besaran-besaran tadi Pak, itu harus duduk bersama. Toh biasanya kan teman-teman PPK itu kan ditunjuk tidak mempunyai kompetensi Pak. Makanya juga teman-teman teman-teman PPK bisa melibatkan tim tenis, tenaga ahli, dan memang aturan memungkinkan untuk begitu Pak. Cuma ya teman-teman juga nggak mau repot barangkali. Padahal secara aturan itu dimungkinkan. Kalau memang kurang anggaran bisa disampaikan ke pimpinan. Nah, itu yang memang yang jarang terjadi. Dilibatkanlah teman-teman PPK, ayo kerja sama-sama. Tim ahlinya ada, tim tenis kita ada, dan itu sangat kalau menurut kami itu sangat dimungkinkan untuk kita libatkan karena memang saya bantu dulu Pak Rusmiadi Siap. nanti bantu jawab. Siap. Saya bantu jawab Pak Rusmiadi. Siap Pak, siap. Ya baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya selanjutnya mungkin masih ada tambahan dari Pak Kurniawan. Dari teman-teman barangkali Pak ada masukan, mungkin ada yang kelewat. Kurniawan atau dari teman-teman yang lain. Baik. Mungkin saya ada tambahan Pak. Siap Pak. Siap. Pertama terkait dengan remunerasi minimal. Siap. Remunerasi minimal kan akhirnya sudah ditentukan oleh pada saat menyusun spek dan spek di KK untuk konsultan, ya, termasuk juga di HPS. Itu diatur peraturan perundangan tentang standar minimal. Apabila di bawah penawaran harga remunerasi, maka dilakukan negosiasi. Nah, negosiasi dengan remunerasi tenaga ahli yang sama dengan remunerasi minimal. Pertanyaannya kemudian kan ada dua fenomena. Pertama, apakah menggunakan Kepmenpel PR 897, billing rate Inkindo atau SSH, kabupaten kota atau provinsi. Ya, itu kadang kondisinya berbeda ketika menyusun HPS menggunakan kemampuan daerah. Nah, ketika ketika PPK menetapkan HPS sesuai dengan SSH kepala daerah, sesuai dengan kemampuan daerah juga, apabila penyedia itu menawar di bawah dari standar remunerasi dan dinegosiasi tidak ada kesepakatan, maka penilaiannya diberikan nol. Diberikan nol itu sendiri. Jadi tidak diberikan angka terhadap penawaran, karena ini penawaran penyedia ini proses biaya dan kualitas dan biaya itu dia berdasarkan kuantitatif yang sudah ditetapkan pada saat dokumen pemilihan. Itu yang pertama. Jadi memang kondisinya ya demikian. Nah, terhadap SPPBJ apabila hasil pemenang dari penyedia yang ditetapkan oleh Pokja dan diserahkan kepada PPK, tentu PPK melakukan review hasil pemilihan. Reviewnya ada dua, apakah prosedur yang sudah ditetapkan dalam dokumen pilihan telah dilaksanakan oleh Pokja, yang termasuk juga memiliki kemampuan penyedia untuk berkontrak. Nah, apabila hasil reviewnya itu ditemukan dan tidak sependapat dengan Pokja, maka PPK, kalau dia PPK merangkap sebagai PA, maka merekomendasikan kepada
Pokja pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang. Jadi jadi penentuan itu dilakukan apa namanya, evaluasi ulang atau seleksi ulang. Sehingga prosesnya itu ya di situ. Nah, semua evaluasi atas konsultan khusus setelah lulus kualifikasi atau prakualifikasi, maka penilaiannya berdasarkan biaya dan teknis ya, teknis. Jadi batas maksimal itu apabila lebih dari 5 pengalamannya tetap dinilai 100 karena sudah ada ambang batas tertinggi. Demikian mungkin sekedar masukan, kita tambahkan Siap. lagi. Demikian Pak. Siap, Pak. Maaf, Terima kasih, Pak. maaf Pak, Pak Siap. Kurniawan, maaf tadi berarti tidak langsung menggugurkan ketika evaluasi harga itu Pak, karena Iya, ada kan proses klarifikasi harga itu Pak ya, dan teknis. pasti di negosiasi tidak sepakat dengan standar minimal yang sudah ditetapkan, baik itu di SSH Perwali ataupun Peraturan Gubernur ataupun KPMPPR. Kan standar minimal nih, minimal ya sekurang-kurangnya. Kalau Iya. tidak ya berarti dinilai 0 penawarannya, tidak dianggap sebagai penawaran. Iya. Ya, jadi Ya. proses menggugurkan itu di level prakualifikasi yang sudah ditetapkan pada saat daftar pendek ya 3 sampai Ya, Pak. Shortlist-nya, Pak, ya. Siap. Iya. Ya. Demikian mungkin. Siap. Makasih, Pak Kurniawan. Terima Siap. kasih Pak. Makasih Pak Kurniawan atas tambahan jawabannya. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Ahmad Syefi. Izin bertanya terkait persyaratan kualifikasi teknis pengalaman pada lembar kriteria evaluasi kualifikasi pada poin B, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi, poin C, pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, apa bedanya? Apakah sama pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi, Pak? Mana pertanyaan tadi, Bu ya? Pertanyaannya mana tadi? Ya, Pak. Kami ulangi, Pak. Iya, saya cari. Oh, ini ya. Pak yang paling terakhir, Pak, dari Pak Ahmad Syefi. Ini, Pak. Izin bertanya terkait persyaratan kualifikasi teknis pengalaman pada lembar kriteria evaluasi kualitas pada poin B, pekerjaan jenis berdasarkan C. Pengalaman sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir apa bedanya apa sih? Jenis. Nah, ini terkait sama pengalaman jenis ini Pak ya. Kalau terkait sama apa namanya dalam waktu selama 10 tahun ini pengalamannya ini maksudnya kalau kayak pekerjaan jalan, nah untuk selama 10 tahun ini pekerjaan yang sejenis dengan apa yang menjadi apa namanya menjadi penilaian Pak. Nah, jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi memang 10 tahun terakhir di atas barangkali kalau dari 2021 berarti dari 2011 ke atas itu yang bisa kami sampaikan Pak. Untuk
Begitu barangkali, Bu. Oke, baik. Yang sejenis terima kasih, Pak. ya kayak contohnya kalau umpamanya dia perencanaan jalan, ya barangkali perencanaan jalan yang sejenis yang sempat dikerjakan barangkali begitu, Bu. Ya, Pak. Kalau teman-teman lain barangkali Pak Gunawan barangkali bisa Dari Pak Kurniawan Ah? mungkin Pak ada tambahannya. tambahan barangkali Siap, Pak. siap, siap. Jadi pengertian itu kan apa ya, jasa konsultan konstruksi Ya. itu persyaratan kualifikasi teknisnya itu memiliki pengalaman untuk usaha kecil ya, subklasifikasi usaha besar berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan ruang lingkup pekerjaan dan memiliki pengalaman sendiri. Nah, pengertiannya subklasifikasi, misalnya saya kasih contoh konkret ya, jika ada pengawasan gedung, ya maka subklasifikasi dia pengawasan gedung itu sendiri. Jadi kalau dia perencanaan gedung, maka subklasifikasinya di perencanaan gedung. Nah, kalau perencanaan lain bagaimana? Dia masuk subklasifikasi kalau paket pekerjaannya menengah dan atau usaha besar. Jadi karena ada berdasarkan ruang lingkup. Nah, berdasarkan ruang lingkup biasanya pengawasan atau perencanaan itu tidak hanya khusus untuk besar, ya paket besar, umpamanya paket gedung. Di dalam paket gedung itu perencanaan gedung ada paket taman atau lapangan parkir. Nah, Ya. itu ada ruang lingkup pekerjaan untuk pekerjaan konstruksinya. Nah, berarti artinya apa? Karena usaha kecil berarti dia lebih sempit. Kalau pekerjaan gedung, gedung saja. Pekerjaan jalan untuk perencanaan jalan saja. Nah, yang kedua adalah jenis pengawasannya. Nah, jenis pengawasannya terkait dengan apakah dia pengawasan ketika disyaratkan untuk perencanaannya berarti khusus perencanaan saja. Jadi tidak bisa dimasukkan pengalaman sebagai konsultan pengawas. Gitu. Ya. Jadi kalau konsultan perencanaan gedung. Nah, tapi kalau untuk besar tidak hanya perencanaan gedung, siapa tahu ada, dalam pengalaman pekerjaannya itu ada pekerjaan taman atau lapangan parkir di sebuah gedung pemerintahan umpamanya. Nah, itu bisa masuk sebagai pengalaman sejenis. Ya, jadi jauh ruang lingkupnya lebih besar karena ruang lingkup pekerjaan gedung tidak hanya umpamanya membangun gedung. Kalau untuk perencanaan pasti mungkin kemungkinan ada di taman, ada juga pekerjaan pagar, ada juga Landscape, pekerjaan Pak, ya? Kayak landscape gitu ya. parkir. Iya. Jadi lebih luas kalau untuk kualifikasi sekolah menengah. Tapi untuk kecil, begitu bicara gedung ya gedung saja. Beda dengan kalau pengalaman tidak dinilai kalau pengalaman jalan gitu. Jadi itu yang dimaksud klasifikasi. Karena klasifikasi itu tergambar dari SBU-nya juga, SBU pengalaman ya di gedung untuk perusahaan. Sedangkan tenaga ahli ya tentu ya ada dari SBU-nya juga SKA-nya. SKA-nya ya. Tenaga ahli ya gedung. Nah, jadi itu pengertiannya dimaksud untuk 10 tahun terakhir. Ya, untuk 10 tahun terakhir. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Bagaimana Pak Rusmiadi? Cukup, Pak? Ya kayaknya sudah ini ya, sudah cukup sudah cukup jelas barangkali ya dari Pak Kurniawan tadi. Pertanyaan tadi saya tidak yang dari daerah mana tadi ya bertanya. Kalau saya kan Pak Gunawan tadi sudah cukup detail barangkali menjelaskan barangkali Bu. Sekian Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas beberapa jawabannya pada sesi diskusi ini. Baik, silakan mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu beberapa menit lagi.
Tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin penting atau beberapa materi oleh Pak Rusmiadi mengenai dengan yang pertama ada metode evaluasi kualitas, metode evaluasi kualitas dan biaya, metode evaluasi pagu anggaran, dan yang terakhir ada kertas kerja evaluasi teknik. Izin Baik, Pak. share, Pak. Iya, Silakan, Pak Jordan. Oke, ini pengalaman kami sih Pak di Pokja tentang jumlah pengalaman Pak. Asumsi kami gitu Pak. Pertama, ini kan dibagi dulu kan kecil, menengah, dan besar Pak ya. Untuk pekerjaan minimal yang sejenis 10 tahun. Jadi untuk kecil itu kami sih berasumsi Pak, di luar perusahaan baru, dia minimal 1 tahun dia akan dapat 1 pengalaman. Jadi jumlah pengalaman itu minimal kami taruh 10 Pak untuk paket konsultan pengawas maupun perencanaan 10 dia Pak. 10 kali. Untuk menengah atau sekarang sudah menengah dan besar digabung Pak ya. Kalau menengah lalu kami diasumsikan selama 10 tahun itu dia minimal mempunyai 20 pengalaman, Pak. 20 kali. Untuk besar, kualifikasi besarnya kami arahkan ke 30, Pak. Karena sumber pendanaan paket konsultansi kan bukan cuma APBN, APBD, tapi ada swasta juga. Yang penting dia sejenis gitu. Demikian, Pak. Untuk jumlah maksimumnya saja. Iya, apa yang disajikan sama Pak Pak Rusmiadi ya, itu regulasinya. Nah, kalau untuk perusahaan baru yang nilai paketnya untuk konsultan ya, usaha kecil, nilai paketnya 1M kan tidak memerlukan pengalaman ya, tidak memerlukan pengalaman jika baru berdiri 3 tahun, kecuali pekerjaan sudah berdiri 4 tahun, ya minimal 1 pengalaman pekerjaan baik swasta maupun subkontrak. Nah, untuk hal tersebut, nah kita memiliki standar evaluasi dari Pokja menetapkan bersama PPK menetapkan standar kriteria penilaian ya. Kalau 4 kali diberi 10, 3 kali diberi 10, tapi nilai paketnya dilihat. Kalau nilai paketnya di bawah 1M ya tanpa pengalaman Pak ya. Di bawah paketnya di bawah 1M tanpa pengalaman. Nah, kalau di paketnya di atas 1M dan baru berdiri ya di bawah 1M 1M dan baru berdiri 3 tahun ya tanpa pengalaman. Ya, kalau sudah lebih dari 4 tahun berdiri, ya tentu ada pengalaman minimal 1. Nah, penilaian pengalaman itu ya tentu ada pembobotannya. Ya, umpamanya untuk memiliki pengalaman untuk usaha kecil, ya 4 kali dia mengerjakan paket pekerjaan, berarti diberi nilai ya nilai 40 ya 40 ambang batasnya yang tertinggi gitu. Jadi ambang batas 40 sebagai nilai kriteria, tapi ambang batasnya 30. Jadi dari 5 jenis penilaian ini ya ditotalkan sampai 30. Jadi itu kan tentang pembobotan Pak Jordan. Jadi tetap dinilai ya, tetap ada penilaian. Jadi penilaian tidak hanya pengalaman. Ada juga pengalaman tenaga ahli, ada juga pengalaman, ada juga tentang proposal teknisnya ya, proposal teknis itu. Jadi di situ akan lahir pembobotan berapa bobot yang sudah ditetapkan oleh Pokja sehingga dinilai ya, sehingga menghasilkan ranking kualifikasi teknis gitu. Demikian Pak Jordan ya. Izin Pak. Ya. Barangkali bisa saya diskusi barangkali Pak Gunawan, Pak Gun. Ya. Ini barangkali terkait sama konsultan ya, konsultan pengawasan gitu ya. Ini barangkali di daerah lain juga
terjadi ya, barangkali terjadi juga gitu. Ini kan di luar konteks ini barangkali Pak ya. Ini saya hanya melihat dari sistem pembayarannya Pak ya, sistem pembayarannya gitu. Nah, ini konsultan perencana ya, konsultan pengawasan lah, konsultan pengawasan itu metode pembayarannya berdasarkan termin Pak, berdasarkan termin yang mana termin tersebut itu mengikuti daripada progres fisik kegiatan gitu Pak. Nah, di mana suatu saat ini penyediaannya ini putus kontrak gitu. Nah, putus kontrak si penyediaannya ini Pak, fisiknya ini itu di satu sisi progresnya itu belum sesuai sama target termin daripada si penyedia konsultan gitu, konsultan pengawas itu. Nah, jadi kalau menurut Pak Gunawan ya, barangkali teman-teman lain ada di tempat mana saja gitu ya, kondisi begini, kira-kira bagaimana solusinya gitu ya. Walaupun kami di sini ada solusi tersendiri yang kami perlakukan ya, tapi barangkali ada masukan dari teman-teman juga. Jadi si konsultan pengawasan ini dia tidak bisa menarik karena memang si penyedianya ini putus kontrak. Di satu sisi target bobot fisiknya itu belum mencapai target daripada si konsultan pengawas ini untuk bisa menarik gitu Pak. Sedang dia sudah putus gitu. Nah, itu kan biasa ini menjadi fenomena ya, menjadi juga sih persoalan gitu. Nah, jadi kalau kami kemarin menindaklanjuti si konsultan ini, kemarin kita putuskan ya, kita berhentikan dulu, membuat surat pemberhentian untuk pengawasan sambil menunggu proses penunjukan langsung daripada penyedia itu, penunjukan langsung dari penyedia yang memiliki kemampuan keuangan dan teknis dan sebagainya, karena memang tidak ada pemenang cadangan ya yang diajukan gitu. Nggak tahu dari teman-teman lain Pak bagaimana, apakah memang di teman-teman lain itu di daerah lain itu sistem pembayarannya sistem termin sesuai mengikuti progres fisik yang ada, atau memang itu tidak diperbolehkan gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau cara pembayaran untuk konsultan pengawas ya karena kita hitung dia orang per bulan, tentu cara pembayarannya orang per bulan. Ya, penugasan Pak ya? Tidak mengikuti, ya penugasan. Jadi dia tidak mengikuti progres pekerjaan yang terjadi di pekerjaan konstruksi. Nah, kalau dia berdasarkan termin, berarti dia cocok untuk perencanaan. Atau perancangan konstruksi. Makanya dalam menyusun rancangan kontrak itu segera sejak awal harus ditetapkan apakah kalau perencanaan dia termin ya, kalau penugasan dia harus berdasarkan orang per bulan, karena perhitungan biaya untuk menyusun harga perencanaan atau perancangan konstruksi dia berdasarkan output dia berdasarkan termin. Sedangkan kalau untuk penugasan dia berdasarkan orang per bulan, harian, mingguan, dan bulanannya. Sehingga itu tadi dalam menyusun itu rancangan kontrak memang di konsultan itu memang merugikan, akan merugikan Pangatman ini. Di sini ada konsultan ini, Pangatman. Mana Pangatman? Ya, jadi, Pangatman dia konsultan ini dengan Pak Irawan, akan rugi kalau Pangatman jadi konsultan kita bayarkan per termin, kasihan gitu. Begitu Pangatman ya? Mana yang Pangatman? Ada suaranya nih. Siap Pak, siap. Dan itu bisa terjadi Pak gitu ya? Pengalamannya bagaimana? Ya Pak. Pengalamannya Pangatman sebagai konsultan, apakah dibayar per termin konstruksi atau per bulan waktu penugasan sebagai pengawas? Pengawas Pak ya? Iya. Kalau pengawas kan kita biasanya dibayar menman Pak, artinya invoice. Cuman kadang dinas sendiri mereka di dalam SSKK atau SUKK-nya menyampaikan bahwa pencairan kita itu berdasarkan progres fisik Pak. Jadi kalau fisiknya belum mencapai bobot 50%, berapa kita narik Pak gitu Pak. Walaupun kita kontraknya penugasan sebenarnya Pak.
Nah, itu ada. Tapi kalau di Kementerian PU kita nggak terikat itu, Pak. Jadi kita bulannya Menmannya dapat, ketika di KPPN sudah ditentukan 2 bulan kita cairkan ya bisa, Pak, gitu, Pak. Namun ada juga dinas yang minta seperti itu, Pak. Tergantung PPK-nya, Pak, gitu. Kendalanya. Itulah, Pak, ya suka dukanya jadi konsultan pengawas, Pak, atau konsultan MK gitu. Iya, harus jalan-jalan. Iya. Cuman ini Pak, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Rusmadi bahwasanya kita jasa konsultasi seringkali di dalam dokumen KAK ataupun di dalam dokumen lelangnya diminta untuk sampai diminta tenaga pendukung, Pak, asisten. Padahal yang kita tahu bahwa yang dinilai adalah tenaga ahli, Pak, ya. Nah, apalagi kita mencantumkan tenaga ahli tetap itu lebih bagus lagi, nilainya lebih tinggi. Nah, kadang di dalam Pokja sendiri mereka meminta sampai ke tenaga pendukung, Pak. Ini sudah kita jelas, Pak. Nah, ketika kita tidak lampirkan tenaga pendukung tersebut, penilaian kita jadi kurang. Ini saya nggak tahu, Pak, di mana mereka menilai seperti itu. Ini sering terjadi, Pak. Saya sering protes kenapa tenaga pendukung harus diminta. Kadang-kala gini, kita menawar di suatu daerah, misalnya ke Bengkulu. Ketika nawar di Bengkulu, kita kan artinya tenaga pendukung, misalnya kayak drafter, surveyor dan sebagainya itu kita buat to be name dulu minimal, Pak. Nah, ketika nanti kita berkontrak, kita akan merekrut tenaga lokal. Itu maksudnya, Pak, sebenarnya. Maksudnya seperti itu, Pak. Nah, kan sementara yang dinilai adalah tenaga ahli gitu, Pak. Ini sering terjadi, Pak. Itu suka dukanya kita di dalam konsultan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak atas semua tanggapannya dari Pak Kurniawan, dari Pak Rusmadi, Pak Matman. Terima kasih Pak. Semoga dari Pak jawaban-jawaban yang Bapak berikan tadi dapat bermanfaat untuk seluruh peserta yang ada di room Zoom ini. Baik, mungkin itu tadi juga pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Syahfi. Baik. Pak, baik Bapak dan Ibu peserta, itu tadi mungkin sesi tanya jawab atau sesi diskusi pada webinar kita malam ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Untuk link presensinya atau absensinya tidak ada Bapak dan Ibu, jadi untuk link presensinya itu diganti menjadi sebagai link registrasi, yaitu di website Konsultan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Rusmadi, terima kasih Pak Kurniawan, Pak Ngatman, dan semua Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Mungkin Pak Rusmadi ada tambahan atau penutup, atau ada yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta di room ini. Silakan Pak. Kata-kata dari kami untuk yang terakhir untuk materi ini, sebisa mungkin dalam penyusunan HPS, penyusunan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh PPK, sebisa mungkin bisa melibatkan dari teman-teman yang punya kompetensi. Jadi sebelum diajukan ke Pokja, bisa melibatkan tim teknis atau tim ahli, sehingga nanti produk yang kita hasilkan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ini yang menjadi sering menjadi persoalan gitu. Setelah diajukan ke Pokja ternyata banyak persoalan. Masuk ke pelelangan ternyata dokumen yang kita masukkan itu ada yang keliru, sehingga nanti bisa berpengaruh sama waktu atau proses pengadaan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin dari teman-teman Pokja, dari teman-teman PPK atau pelaku yang lain bisa sinergi untuk menghasilkan sebuah produk yang mempunyai kualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari kami barangkali Ibu. Terima kasih. Ya, kami ucapkan juga banyak terima kasih Pak Rusmadi karena telah menyempatkan waktu untuk membawakan materi pada malam ini. Terakhir mungkin Pak, ini materinya bisa dikirim ke kontak saya Pak atau kontak Pak Kurniawan dari lembar kertas kerjanya. Tadi ada modul-modul dan lain-lain, mungkin bisa dikirim. Siap. Ya Ibu, nanti kami kirimkan Bu ya. Ya Pak. Ya, makasih Ibu ya. Ya baik, terima kasih Pak. Kami juga memohon maaf apabila selama webinar berlangsung ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.